Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Martiansyah. Kali ini saya akan berbicara tentang kehormatan wanita muslim. Wanita. Wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia. Agama Islam meninggikan derajat seorang wanita sehingga dia menjadi salah satu aspek penting dalam beribadah kepada Allah. Pada dasarnya, wanita memiliki hak khusus di mana ia harus dimuliakan. Wanita merupakan pembangun generasi, wanitalah yang melahirkan generasi. Jika kaum perempuan baik, maka akan baik pula generasi. Begitu pula sebaliknya. Sebagai pembangun generasi, wanita harus selalu menjaga kehormatannya. Berbagai macam cara wanita muslim untuk menjaga kehormatannya. Yang pertama yaitu mengenakan hijab dengan benar. Hijab merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap wanita muslimah. Hijab merupakan salah satu bentuk pemuliaan terhadap wanita yang telah disyariatkan dalam Islam. Dalam mengenakan hijab syar'i, haruslah menutupi seluruh tubuh dan menutupi seluruh perhiasan yang dikenakan dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Mengenakan hijab syar'i merupakan amalan yang dilakukan oleh wanita mukminah dari kalangan sahabiah dan generasi setelahnya. Merupakan keharusan bagi wanita-wanita sekarang yang menisbatkan diri pada Islam untuk meneladani jejak wanita-wanita muslimah pendahulu mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam berhijab. Hijab merupakan cermin kesucian diri, kemuliaan yang berhiaskan malu dan kecemburuan atau ghirah. Ironisnya, banyak wanita sekarang yang menisbatkan diri pada Islam keluar di jalan-jalan dan tempat-tempat umum yang mengenakan hijab, tetapi mereka bersolek dan bertabaruj tanpa rasa malu, sampai sulit dibedakan mana wanita muslim dan mana wanita kafir. Sekalipun ada yang memakai kerudung, akan tetapi kerudung tersebut tak ubah, hanyalah seperti hiasan penutup kepala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, semoga Allah merahmati para wanita generasi pertama yang berhijrah ketika turun ayat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Maka mereka segera merobek kain panjang atau mantel baju mereka untuk kemudian menggunakan sebagai kamar atau penutup bagian tubuh. Subhanallah, jauh sekali keadaan wanita zaman ini dengan wanita zaman sahabiah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hijab merupakan kewajiban atas diri seorang muslimah dan meninggalkannya penyebab dosa yang membinasakan dan mendatangkan dosa-dosa yang lainnya. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaknya wanita mukminah bersegera melaksanakan perintah Allah yang satu ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah patut bagi mukmin dan tidak pula bagi mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, kemudian mereka mempunyai pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat dan kesesatannya yang nyata. Yang kedua, yaitu hindari tabaruj model jahiliyah. Bersolek merupakan fitrah bagi wanita pada umumnya. Jika bersolek di depan suami, orang tua, atau teman-teman sesama wanita, maka hal ini tidak mengapa. Namun, wanita sekarang umumnya bersolek dan menampakkan sebagian anggota tubuhnya serta perhiasan di tempat-tempat umum. Padahal di tempat-tempat umum banyak terdapat laki-laki non-mahram yang akan memperhatikan mereka dan keindahan yang ditampakkannya. Seperti itulah yang disebut dengan tabaruj model jahiliyah. Di zaman sekarang, tabaruj model jahiliyah merupakan hal yang dianggap biasa, padahal Allah dan Rasul-Nya mengharamkan yang demikian.
Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33, yang artinya, dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti model berhias dan bertingkah lakunya orang-orang jahiliyah dahulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ada dua golongan ahli neraka yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi yang dipakai untuk mencambuk manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Mereka berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan pernah mencium aromanya. Sesungguhnya aroma jannah tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hindari pacaran. Jauhi pacaran dan berbagai bentuknya. Semua bentuk pacaran haram hukumnya, kecuali pacaran antara suami istri setelah menikah. Pacaran adalah pintu zina. Tidak ada seorang pun terjerembab ke dalam lembah zina secara sekaligus tanpa pendahuluan-pendahuluan. Dan inilah langkah-langkah setan. Karena pacaran adalah pintu yang mendekatkan seseorang kepada zina, maka pacaran diharamkan. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ketahuilah wanita mulia adalah yang tidak sudi berpacaran. Karena dengan berpacaran, seorang wanita tak ubahnya seperti sandal yang dicoba-coba oleh siapa saja. Jika tak cocok, langsung ditinggalkan. Tentu seorang muslimah bukanlah barang untuk dicoba-coba. Yang keempat adalah berdoa kepada Allah. Berdoalah kepada Allah Ta'ala agar harga diri dan kesucianmu tetap terjaga sampai ajal menjemput nantinya, dengan doa-doa yang masyhur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.